Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala syekhuna Faqihul Yaman Abdurrahman ibnu Umar ibnu Bar'i al-Adani rahimahullah rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi fi safha 34 wa mi'ah wa kama fil qawaid al-arba' sebagaimana disebutkan dalam qawaidul arba' anna katsiran min haula alladzina yad'una ghairallahi subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kebanyakan dari kalangan mereka yaitu orang-orang yang berdoa kepada selain Allah azza wajalla min ubadil qubur wa nahwihim, yang disembah dari kalangan atau para penyembah dari kalangan ubadil qubur, para penyembah kuburan dan yang semisalnya, waqa'u fi a'zama mimma waqa'a fihi al-musyrikun al-awwalun, mereka terjatuh pada perkara yang paling besar dari perkara yang kaum musyrikun al-awwalun terjatuh padanya. Al-musyrikun al-awwalun kama akhbarallahu subhanahu wa ta'ala anhum, kaum musyrikun al-awwalun sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, annahum, bahwasanya mereka ini idza waqa'u fi syiddah dhalla man yad'una illa iyyah, kaum musyrikun al-awwalun dulu kalau mereka terjatuh pada perkara yang sangat genting, syiddah, dhalla man yad'una illa iyyah, maka hilang semua segala sesuatu yang mereka seru illa iyah, kecuali dia Allah azza wajalla. Zahaba an aqlihim wa zahaba an mahfuzatihim tilkumul ma'budat allati yad'unaha fi halir raha min dunillah, maka segala sesuatu yang mereka sembah tersebut, tilkumul ma'budat, segala sesuatu yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala tersebut hilang dari akal mereka dan hilang dari ingatan mereka. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah wa farihu biha. Dialah Allah azza wajalla yang memperjalankan kalian di daratan dan di lautan, sehingga tatkala kalian berada di suatu kapal tersebut memperjalankan mereka, atau kapal tersebut berjalan bersama mereka dengan angin yang baik, wa farihu biha, mereka pun senang. Lalu ja'at harihun asif, lalu datang angin yang kencang, asif, badai. Wa ja'ahumul mauj min kulli makanin, lalu mendatangi mereka ombak tersebut dari segala tempat. Wa dhannu annahum uhita bihim, mereka sudah mengira bahwasannya ombak tersebut sudah meliputi mereka. Da'ullaha mukhlishina lahuddin, lalu mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah azza wajalla, mengikhlaskan amalannya untuk Allah azza wajalla. Antum lihat, perhatikan pada ayat ini, da'ullaha mukhlishina lahuddin, tatkala sudah genting mereka istighosahnya kepada siapa? Istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa idza talatamatil amwaj wa ayqanu bil gharq wa bil halak arafu annahu la yunjihim min hadhihi syiddah illa Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala ombak sudah talatomat itu saling berhempas, tatkala ombak tersebut saling berhempas, mereka juga sudah yakin akan tenggelam, yakin akan binasa. Mereka juga tahu bahwasannya tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari kegentingan seperti ini illallah subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalla man tad'una illa iyyah, lalu hilanglah segala sesuatu yang mereka seru melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza raqibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahud-din, tatkala mereka naik ke suatu kapal tersebut, da'u Allah mukhlishina lahud-din, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengikhlaskan agama ini murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan amalan mereka hanya kepada Allah azza wa jalla. Falamma najjahum, lalu kata Allah azza wa jalla, tatkala kami selamatkan mereka, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan mereka, ilal bar, ke daratan, idahum yusyrikun, tiba-tiba mereka pun melakukan kesyirikan lagi. Antum perhatikan di sini menggunakan apa? Idza al-fujaiyah, namanya idza al-fujaiyah, menunjukkan apa? Spontan, ya, mendadak, langsung gitu. Ketika mereka naik ke daratan, langsung spontan mereka menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian unzuru ila hadzal insan al-kafur wa hadzal insan al-makhdhul, kata beliau, coba lihat kepada manusia yang kufur, kepada manusia yang makhdhul seperti ini, yang hina seperti ini. Annahu yaqa'u fi syiddatin wa fi halakin faya'lam wa yuqin annahu la yunjihi min hadhihi syiddah illa Allah subhanahu wa ta'ala fayalja'u ila Allah. Kata Syekhuna Abdurrahman, coba antum perhatikan, antum lihat orang yang kufur seperti ini, ketika dia terjadi pada kondisi syiddah, berada dalam kondisi halak, kebinasaan, faya'lam wa yuqin, dia tahu dan dia yakin, annahu la yunjihi min hadhihi syiddah illa Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan dari syiddah seperti ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Fayalja ila Allah, sehingga dia butuh untuk iltija, untuk bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yarmuna bihadil asnam wal ma'budat allati nahatuha wallati sana'uha, mereka membuang berhala-berhala, sesembahan-sesembahan yang mereka pahat, yang mereka buat tersebut. Wa yaqulun, mereka mengatakan, ya Allah, ya Allah. Fa idza najjahum wa kharaju ilal bar, tatkala Allah azza wa jalla selamatkan mereka dan mereka pun bisa keluar ke daratan, au sakanat hadil asif minar rih, atau badai tersebut tenang, fa innahum yansawna ma waqa'u fihi min syiddatin, maka ketika itu mereka pun melupakan kondisi yang mereka terjatuh padanya, atau kondisi yang mereka terjadi padanya berupa kegentingan. Fa'atabahumullahu fi ayatin ukhra kaifa yaf'aluna hadza hal ya'manuna makrallah hal hum fi khurujin an qudratillah.
Lalu Allah Azza wa Jalla celah mereka pada ayat yang lain. Bagaimana kok bisa mereka melakukan seperti ini? Bagaimana kok bisa mereka merasa aman dari makarnya Allah? Bagaimana kok bisa mereka keluar dari kudrahnya Allah Azza wa Jalla? Hal yadhunnun anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yaqdiru ala ayyu'idahum fi hadhil qurbah wa fi mithli hadhihi syiddah. Apakah mereka mengira bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mampu untuk mengembalikan mereka dalam kondisi kesusahan seperti itu, dalam kondisi genting seperti itu? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbukumul ladzi yuzji lakum al-fulka fil bahr litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahima. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yuzji ay yujri lakumul fulk. Dialah Allah Azza wa Jalla yang memperjalankan ya, kapal tersebut di lautan. Apa tujuannya? Litabtaghu min fadli, dalam rangka agar kalian bisa mencari rezeki Allah Azza wa Jalla. Innahu kana bikum rahima. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Kemudian tatkala kalian ditimpa mara bahaya di lautan tersebut, lalu segala sesuatu yang kalian sembah dari selain Allah Azza wa Jalla hilang, melainkan Dia Allah Azza wa Jalla. Falamma najjakum ilal bar a'radtum. Tatkala kalian diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla ke daratan, apa yang terjadi? A'radtum. Kalian pun berpaling dari Allah Azza wa Jalla. Antum perhatikan di situ. Dikarenakan buruknya, ya, buruknya perbuatan tersebut, berpaling dari Allah Azza wa Jalla, dibuang muta'allaqnya. Itu ada takdirnya, a'radtum anhu. Bila arada itu selalu bergandengan dengan an. Takdirnya a'radtum anhu. Biasa pembuangan-pembuangan dalam Al-Quran ini terkadang apa? Liqubhihi, ya, dikarenakan buruknya hal tersebut. Tidak disebutkan. Falamma najjakum ilal bar a'radtum. Tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, a'radtum, kalian pun berpaling. Wa kanal insanu kafura. Lihat bahasanya apa? Sesungguhnya umat manusia itu kafur, fa'ul, banyak kufurnya, ya, banyak kufurnya. Dari sini ya ikhwan, dari ayat ini sebenarnya bisa kita ambil faedah yang luar biasa akan pentingnya yang namanya tauhid. Ini orang, ya, ketika mereka genting, muwahhid apa tidak? Muwahhid itu mereka bertauhid, mintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika diselamatkan, mereka kembali kufur. Sehingga juga kondisi ar-raha kadang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Sebagaimana kondisi syiddah juga kadang bisa mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Apa yang cocok? Kafaf. Orang hidup di dunia ini susah, ya, juga kadang bisa mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Kelapangan juga sama, kadang bisa mengantarkan kepada kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Yang wasat apa? Kafaf, kecukupan. Sehingga bukan tercela seseorang itu bekerja
untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka dia ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Juga tidak diperbolehkan bagi dia lalai dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan aktivitas kehidupan dia tadi. Qala Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza massakumud dhurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian ditimpa mara bahaya di lautan tersebut, maka hilanglah segala sesuatu yang kalian seru melainkan Dia, Allah Azza wa Jalla. Ma yujad ahadun yad'unahu illallah. Tidak ada satupun yang mereka seru dari selain tidak ada sesuatu yang mereka seru melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Unwanul kufur annahu yaqa'u fi shiddatin fayalja'u ila Allah. Unwanul kufur ay alamatul kufur, ya, alamat kekufurannya itu dia terjatuh pada kondisi syiddah, fayalja'u ila Allah, dia kembali kepada Allah, fayastajibullahu lahu du'aahu wa yunji, lalu Allah Azza wa Jalla kabulkan doanya, Allah selamatkan dia. Thumma idza kharaja min hadhihi syiddah raja'a ila syirki billahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian tatkala dia keluar dari syiddah seperti ini, maka dia kembali kepada kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum lihat ya ikhwan, terkadang kondisi-kondisi yang sempit ya, itu menjadi sebab bagi dia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk ibadah dia kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika diuji dengan kondisi lapang, justru sebaliknya, dia kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang seperti ini sebenarnya kalau orang memperhatikan ayat-ayat yang seperti ini dalam Al-Quran itu ada ibrah dalam kehidupan. Namun sebagian orang kurang memperhatikan dan kurang merasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka sering ana bilang sama antum semua para penuntut ilmu, ikhwan-ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala uji seseorang dengan kondisi genting, dalam artian khususnya kita di zaman sekarang ini, profesi, pekerjaan, ekonomi, maka sebenarnya mungkin saja hikmahnya Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil dia agar dia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum musyrikun, ketika waqa'u fi syiddatin da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada dalam kondisi syiddah, mereka bertauhid, berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Namun ketika lapang, mereka pun terlalaikan kembali kepada kekufuran. Kondisi-kondisi yang seperti ini kadang tadabburat Qur'aniyah yang seperti ini, tadabbur Al-Quran seperti ini kadang kurang difahami oleh sebagian orang. Makanya saat ini kalau anda memandang sangat-sangat penting di pengajian-pengajian itu membaca buku-buku bab Ar-Riqaq, Kitabur Riqaq wa Zuhud, ya, hadis-hadis bab-bab yang berkaitan dengan riqaq wa zuhud, tentang kezuhudan. Riqaq itu yang maknanya riqah, ya, yang melembutkan hati, yang melunakkan hati. Di zaman sekarang ini sangat-sangat penting, ya. Supaya apa? Supaya umat manusia, ikhwan-ikhwan yang khususnya sudah ngaji, mereka bukan menjadikan mindset hidup itu tadi adalah perkara dunia. Kalau kita perhatikan, sebenarnya di kalangan orang-orang yang ngaji salaf rapuh untuk akhir zaman ini tadi.
Kadang kita sebenarnya cuman teori. Kita mengatakan teori, udahlah dunia tidak dibawa mati. Ya benar. Tapi kalau dilihat di muhasabah dengan diri kita masing-masing, mana porsi kita terhadap akhirat? Dalam sehari berapa Al-Quran yang kita baca? Bagi yang sudah bisa baca Al-Quran, dalam sehari berapa infak yang kita infakkan untuk bela agama Allah Azza wa Jalla? Kalaupun dia orang yang banyak hartanya. Kemudian kata beliau, summa kharaja min hadhihi syiddah. Kemudian orang tersebut keluar dari kegentingan seperti ini, raja'a ila syirki billahi subhanahu wa ta'ala, lalu kembali kepada kesyirikan. Wa qala ta'ala wa kanal insanu kafura. Umat manusia itu memang suka kafur. Thumma atabahum Allahu wa hadzarahumullah. Kemudian Allah mencela mereka dan memperingatkan mereka. Faqal afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursil alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakilan am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum alaina tabi'a. Apakah kalian merasa aman kalau Allah Subhanahu wa taala yakhsif itu buat tanah itu bergerak, longsor. Allah longsorkan, Allah gerakkan tanah tersebut, bagian daratan tersebut. Ini kata Allah Azza wa Jalla, kalian merasa aman enggak kalau Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membuat bumi yang kalian pijak ini tadi longsor? Au yursila alaikum hasiban, atau Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kalian hasib, yaitu angin yang sangat kencang. Tsumma la tajidu lakum wakilan, lalu kalian tidak mendapati adanya yang bisa menolong kalian. Am amintum ayyu'idakum fi taratan ukhra. Ya. Ataukah kalian juga merasa aman kalau Allah Subhanahu wa taala kembalikan kalian pada kali yang berikutnya, kalian disusahkan lagi oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada kalian qasifan minar rih, badai, fayughriqakum bima kafartum, sehingga Allah tenggelamkan kalian dengan sebab kekufuran yang ada pada kalian. Tsumma la tajidu lakum alaina tabi'a, kemudian kalian tidak mendapati adanya penolong ya atas kami ini tadi. Yaqul idza najjakumullahu ta'ala min hadhihi syiddah hal makna dzalikum annakum sata'uduna ila mithli hadhihi syada'id. Ya. Kata Syekhuna Abdurrahman, Allah Azza wa Jalla mengatakan, tatkala Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari kegentingan tersebut, apakah makna hal tersebut? Kalian akan kembali kepada kondisi kegentingan seperti itu? Maukah kalian kembali? Apakah kalian merasa aman kalau Allah Subhanahu wa taala berikan khasaf itu tadi longsor ya pada bagian daratan? Laisat asyiddah faqat fil bahar, bukan kegentingan di lautan saja. Mungkin yusabun bisyiddah wa hum fil bar, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala ya, timpakan kepada mereka. Mungkin yusabun bisyiddah wa hum fil bar, mungkin saja mereka ditimpa kesusahan ketika mereka berada di daratan. Annallaha yakhsifa bihim al-ard allati hum fiha min tahtihim, yaitu Allah Subhanahu wa taala yakhsif bihimul ard, Allah longsorkan bumi tersebut, wa hum fiha min tahtihim, yang mereka berada di bumi tersebut dilongsorkan di bagian bawah kaki.
Aw yursila alaikum hasiban minas sama min fawqihim, atau Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kalian hasiban, sehingga anak hujan batu ya kalau nggak salah hasib ini tafsirnya. Coba lihat di tafsir As-Sa'di. Hasiban, sehingga anak hujan batu. Itu ayat Al-Isra 68. As-Sa'di tidak menyebutkan. Kata Sa'di, hasib al-adab alladhi yahsubuhum fayusbihu halikin. Tidak disebutkan apa makna hasib. Intinya azab yang Allah SWT datangkan, yang bisa angin kencang, bisa juga hujan. Kamu coba lihat di tafsirnya salaf. Kadang suatu lafadz itu banyak penafsiran di kalangan salaf. At-Tabari lah coba. Alaikum hasiban. Disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ya. Kata Ibnu Katsir, hasiban huwal matar alladhi fihi hijaratun, qalahu Mujahid. Hasib itu hujan yang dibarengi dengan batu, hujan batu berarti ya enggak? Itu pendapatnya Mujahid ya, pendapatnya Mujahid wa ghairuhu ya. Tadi sebagian tafsir seperti Ibnu Abbas menafsirkan tadi yang Anda bilang tadi, angin kencang, tapi saking kencangnya angin tersebut jadi mengelepas batu-batu yang ada di bumi ini tadi. Faham? Itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Sebagaimana yang dulu Allah SWT timpakan kepada kaumnya Nabi Lut. Inna arsalna alaihim hasiban. Kami kirimkan kepada mereka hasiban. Apa hasib? Rihun fiha hijaro wa hasba. Ya, angin yang padanya bawa kerikil-kerikil atau batu-batu. Maknanya apa? Ka'annaha taqla al-hasba li syiddatiha. Ya, seakan-akan melepaskan kerikil-kerikil itu karena saking kencangnya. Wallahu a'lam ya ikhwan, dua tafsiran seperti ini juga tidak bertentangan. Dalam artian hasib itu angin kencang, saking kencangnya bawa kerikil seperti itu. Wallahu a'lam. Kata Syekhuna Abdurrahman, jadi kaidah ya kawan, dalam tafsir itu kadang gini. Di sebagian tafsir kadang para ulama itu menafsirkan bil mithal. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Ushul Tafsir, kata beliau, sebab ikhtilaf al-mufassirin, sebab perbedaan ahli tafsir. Makanya termasuk yang paling banyak perbedaan itu ahli tafsir. Bahkan perbedaan ahli tafsir itu lebih banyak dibandingkan perbedaan ahli fikih. Namun perbedaan ahli tafsir itu
bukanlah yang perbedaan yang signifikan, yang parah-parah, enggak. Dalam artian sebenarnya kalau dilihat, kata Ibnu Taimiyah, ada dua sebab perbedaannya tadi. Itu disebutkan Ibnu Taimiyah dalam Muqaddimah Tafsir. Sebab pertama, ya. Sebab pertama, karena masing-masing ahli tafsir menafsirkan bil misal. Nafsirkannya dengan al-misal, dengan contoh. Contoh misalkan ketika mereka menafsirkan al-jibti. Al-jibt. Ada yang menafsirkan jibt syaitan, ada yang menafsirkan kahin, dukun, ada yang menafsirkan ini dan itu. Tafsir bil misal. Ada suatu ayat mereka menafsirkan seperti ini. Ya. Contoh yang ditafsirkan bil misal banyak dalam Al-Quran. Salwa. Salwa. Ada yang menafsirkan itu daging burung, ada yang menafsirkan ini, ada yang menafsirkan ini. Ya. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua dalam bab tafsir itu adalah lafadz tersebut digolongkan lafadz yang katsiratul ma'ani, punya banyak makna. Wal-laili idza as'as. Apa makna as'as? Wal-laili idza as'as. Ada yang menafsirkan as'as idza adbaro. As'asa adbaro. Ada yang menafsirkan as'as itu maknanya aqbalah. Aqbalah. Demikian salasata quru. Salasata quru. Lafaz quru. Ada yang menafsirkan maknanya suci. Ada yang menafsirkan makna quru adalah haid. Kenapa? Karena lafaz ini tadi punya banyak makna. Wadih? Jelas? Ya, seperti itu. Kemudian kata beliau, au yursila alaihim hasiban minas sama'i min fawqihim, atau Allah kirimkan kepada mereka angin kencang yang membawa batu dari langit, dari atas mereka. Au yu'idahum marratan ukhra ilal barri fayaqauna fi syiddah, atau mereka dikembalikan oleh Allah Azza wa Jalla pada kali yang berikutnya di lautan tersebut sehingga mereka terjadi dalam kondisi genting. Faman ladzi yunjihim, siapa yang bisa menyelamatkan mereka? Wa man ladzi yukhallisuhum, siapa yang bisa sama ya, yunjihim wa yukhallisuhum artinya menyelamatkan. Qala ta'ala, afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila 'alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila am amintum ay yu'idakum fihi taratan ukhra fayursil 'alaikum qasifan minar rih fayughriqakum bima kafartum thumma la tajidu lakum 'alaina bihi tabi'a fahadha fihi a'dhamu 'idhatin wa tanbihin li haula. Ini merupakan, pada ayat ini terdapat idhah, ya, nasihat yang sangat-sangat agung, wa tanbih, dan juga nasihat yang atau tanbih yang sangat-sangat besar di haula kepada mereka semua. Kata Allah Azza wa Jalla, apakah kalian merasa aman kalau Allah Subhanahu wa taala buat longsor bumi yang kalian pijak, atau Allah Subhanahu wa taala kirimkan angin yang sangat kencang dengan membawa batu-batu sehingga menerpa kalian, lalu kalian tidak memiliki adanya pelindung yang bisa menyelamatkan kalian? Ataukah kalian juga merasa aman kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala kembalikan kalian pada kali yang berikutnya berada di lautan, kemudian Allah kirimkan badai qasifan minar rih, yaitu badai yang sangat kencang, fayughriqakum bima kafartum, lalu Allah tenggelamkan kalian dengan sebab apa? Kekufuran, ya ikhwan. Sehingga kekufuran merupakan sababul azab, sababud damar, sebab kebinasaan, sebab kehancuran, itu semua sebabnya kekufuran. Ya, tidak diragukan lagi. Seluruh musibah,
seluruh bala, seluruh bencana, sebab utamanya adalah kufrun billahi rabbil alamin, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Itu sebab utama. Hujan Ustaz. Hujan itu sebab yang kesekian. Ya. Sebab utama adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Falhasil annal istighatsah la takunu illa billah wal istighatsah fil umur allati la yaqdiru alaihi illa Allah la takunu illa billah. Istighatsah tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah. Istighatsah pada perkara-perkara yang tidak dimampui melainkan Allah Azza wa Jalla tidak diperbolehkan melainkan hanya kepada Allah. Famin hunaka nudrik khata'a wa fadahata syirk alladhi yaqa'a fihi haula al-mutaakhirun. Maka dari sinilah kita akan mendapati kesalahan dan bahaya kesyirikan yang terjatuh padanya orang-orang yang belakangan, ya. Orang-orang belakangan, yaitu orang-orang di zaman sekarang, ya. Annahum idza waqa'u fi syiddah, ya, bahwasanya mereka tatkala mereka terjatuh pada kondisi yang sangat genting, fi halir raha, pada kondisi lapang, annahum idza waqa'u fi syiddah wa fi halir raha, idza waqa'u fi kurbatin wa fi halir raha wa syiddah laja'u ila ghairillah. Bahwasanya mereka orang-orang yang belakangan ini tatkala dalam kondisi genting, kondisi lapang, kondisi kesusahan, kondisi kesenangan genting, mereka bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang di zaman sekarang. Kata Syekhuna Abdul Rahman, dari sini kita akan mendapati, ya, kesalahan dan bahaya kesyirikan yang kaum muslimin atau kaum musyrikin mutaakhirin terjatuh padanya. Kenapa? Mereka syiriknya pada fi hali syiddah war raha, fi hali qurba war raha wa syiddah laja'u ila ghairillah. Mereka bersandar kepada li ghairillah. Wa yadhkuruna al-hikayat al-batilat. Mereka sebutkan hikayat-hikayat yang sangat batil. Annana kunna fil bahar fa waqa'na fi syiddah. Kata mereka, tatkala kami berada di lautan, lalu kami berada dalam kondisi syiddah, genting. Wa nadaina, kami berteriak, ya Idrus, wa ya Hashimi, wa ya Aba Thair, wa ya Ibn Ilwan, wa ya Hasan, wa ya Badawi, ya Jilani, ya Rasulullah. Kata mereka, ya Hashimi, ya Aba Thair, ya Ibn Ilwan. Ibn Ilwan kalau tidak salah kuburan di Yaman. Ya Hasan, ya Badawi, Ahmad Badawi yang di Mesir. Ya Jilani, Abdul Qadir Jilani. Ya Rasulullah, mungkin seperti itu. Ya Rasulullah, ya Husain, ya Ali, ya Fatimah. Fatamatsal lahumus syaitan, lalu syaitan menyerupa, ya, fayatamatsal lahum wa huwa syaitan, lalu syaitan, ya, menyerupa, wa huwa man yuzhir lahum annahu yashab lahum as-safina, lalu syaitan menampakkan diri seperti orang yang bisa narik mereka di kapalan tersebut, wa yukhrijuhum minal kurba wa syiddah, lalu mengeluarkan mereka dari kesusahan dan kegentingan tersebut. Ketika mereka manggil, ya Jailani, selamat pula, ya nak. Wa katsirun minhum man yakunu kadziban fi hadza. Kebanyakan mereka ada yang dusta. Wa minhum man yakunu shadiqan, ada yang memang benar tapi itu dari syaitan. Wa hadza min ibtila'illahi subhanahu wa ta'ala lahu. Ini termasuk ujian dari Allah Azza wa Jalla kepada dia. Ayatamatsala lahu syaitan bi surati man yad'uhu wa yunajihi wa yu'alliq qalbahu bihi. Yaitu syaitan merubah bentuk seperti bentuk orang yang dia panggil tadi atau dia seru tadi, dan seperti orang yang dia menggantungkan hati padanya. Wa hadza kulluhu minal ibtila wal imtihan min Allah subhanahu wa ta'ala liyatamayyaz minas shadiq, liyatamayyaz as-shadiq minal kadzib wal muwahhid minal musyrik, fa hadza amrun khatirun yaqa'u fihi haula. Kata beliau, ini, ya, semuanya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk membedakan mana yang jujur dari orang yang dusta, mana yang bertauhid dari orang yang musyrik. Ini adalah perkara yang sangat membahayakan yang mereka terjatuh padanya. Intinya apa? Yang lebih parah,
ketika orang-orang lagi susah-susah, antum lagi susah sakit, khalifah demam, tiba-tiba manggil, Ustaz Abdurrahman, Ustaz susah sembuh ya Allah, Ustaz, bukan lagi ya Allah tadi kan, Ustaz aku sakit Ustaz, tolong bantu aku sembuhkan penyakit. Muncul pula, misalkan anak sudah meninggal kan, udah ratusan tahun, muncul, waduh karomahnya Ustaz Abdurrahman itu tadi, padahal syaitan, ya enggak? Nah itu tadi, wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan besok. Naktafi bihadza.